Nah, kita buka lagi ya buku Bahasa Indonesia Lanjut, buku paket dari kementerian. Nanti kalian ambil di perpustakaan. Nah, di bab 2, sekali lagi di bab 2 ini, tema kita adalah menuangkan gagasan dalam teks eksposisi. Temanya apa? Temanya kelestarian alam. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah menjawab pertanyaan pemantik, yaitu sudahkah kalian mengajak orang lain berbuat baik? Nah, di antara kalian sudah menjawab. Ada yang bilang, ya, saya sudah lakukan mengajak orang berbuat baik. Nah, terus kita masuk pada tujuan pembelajarannya, di mana kalian peserta didik dapat menilai atau mengevaluasi gagasan, pandangan penulis dalam teks eksposisi, serta meyakinkan orang lain dalam bentuk teks eksposisi. Nah, teks eksposisi kalian sudah temukan, kalian sudah mendapat penjelasan definisinya, yaitu ada di halaman ini di halaman 45. Sekali lagi, di halaman 45, di situ ada gagasan dan pandangan penulis dalam teks eksposisi. Nah, sekali lagi dibuka, dibaca baik-baik, di mana dalam teks eksposisi penulis ingin menyampaikan gagasan, idenya, dan pandangannya. Nah, sebelum kita menilai gagasan dan pandangan seorang penulis dalam teks, dalam hal ini teks eksposisi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan gagasan dan pandangan. Nah, gagasan itu adalah hasil pemikiran. Sekali lagi, gagasan itu adalah hasil pemikiran. Nah, lebih tepatnya, pemikiran yang baik dan bermanfaat. Sekali lagi, gagasan kita, pemikiran yang kita akan keluarkan, yang kita akan ungkapkan, yang kita akan ekspresikan, entah dalam berbicara, menulis, itu selalu yang baik dan bermanfaat. Nah, teks eksposisi, sekali lagi dalam teks eksposisi, gagasan itu misalnya menjaga kebersihan lingkungan, sesuai tema ya, menjaga lingkungan. Nah, ini contoh, menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tong sampah di setiap tempat yang strategis agar sampah tidak berserakan. Nah, itu kan ide atau gagasan. Kemudian pandangan. Nah, pandangan artinya pendapat. Nah, pendapat itu kan bisa lewat kita bicara, lewat tulisan. Nah, ini contoh. Misalnya penyediaan tong sampah selain tempat strategi, tong sampah harus dibuat dengan estetis sehingga membuat orang membuang sampah di tong, membuang sampah di tong sampah itu mereka tertarik. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, gagasan dikelompokkan sebagai suatu kata benda atau nomina yang memiliki arti sebagai hasil pemikiran atau ide. Nah, contoh penggunaan dalam kalimat
Iya, kalian mempunyai gagasan untuk mendirikan rumah belajar, atau ia mempunyai gagasan untuk membangun Kabupaten Nabire yang bersih, aman, tentram, dan nyaman. Nah, itu merupakan gagasan atau ide yang dituangkan lewat bisa bicara, lewat tulisan. Nah, kita kan sudah membaca teks. Sekali lagi kita sudah menyimak tentang teks, pentingnya menjaga kelestarian hutan. Nah, judul ini kan merupakan hasil gagasan, hasil pendapat atau ide dari seorang penulis. Nah, siapa yang menulis? Kalian bisa melihat di sumbernya ini. https riuhimaji.com. Contoh teks eksposisi tentang lingkungan. Nah, ini orang yang menulis. Nah, kalian kan sudah menjawab ya di tabel benar salah. Artinya melihat bacaan ini, kalian tuangkan pernyataannya, lihat pernyataannya, sesuaikan dengan teks, benar atau salah. Nah, kalian sudah buat tugasnya, kalian sudah membuat bukti informasinya apa. Kalau dia benar, bukti informasinya apa. Kalau dia salah, bukti informasinya apa. Nah, tabel ini, pernyataan-pernyataan seperti ini ada pada soal TKA. Apa itu TKA? Tes kemampuan akademik yang kalian akan ikuti nanti. Nah, ini bentuk-bentuk soalnya. Nah, kalian sudah buat tugasnya. Mener hanya memperkuat kembali apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi itu apa? Kalian bisa lihat di informasi. Biasanya di informasi, di akhir-akhir bab, itu ada penjelasan tentang teks eksposisi. Nah, ini dia. Info. Nah, info menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Nah, tapi tadi Mener bilang, apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi, Mener turun lagi. Ner naik lagi untuk menjelaskan apa itu teks eksposisi.
Ya, sekali lagi ini teks eksposisi yaitu teks di mana penulis ingin menyampaikan gagasan dan pandangannya. Nah, mungkin di antara kalian sudah mengetahui tentang definisi teks eksposisi. Boleh kalian mencari di berbagai sumber. Nanti Ner akan menunggu di WA group. Kalian mendefinisikan apa tentang teks eksposisi. Nah, ada yang beberapa minggu lalu sudah menjawab bahwa teks eksposisi itu berdasarkan ChatGPT dan Gemini. Nah, Ner buka dulu. Buka Ner buka Gemini. Oke, ini Gemini. Teks eksposisi. Itu apa? Nah, di sini teks eksposisi adalah jenis teks non-fiksi, bukan fiksi ya. Kalau fiksi itu teks-teks cerita. Jadi non-fiksi adalah sesuatu yang real, sesuatu yang fakta, yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan suatu topik secara objektif, bukan subjektif. Objektif dan logis alias masuk akal. Nah, tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan wawasan baru atau gagasan baru, ide baru kepada pembaca sehingga pengetahuan mereka tentang topik yang dibahas atau isi yang kita baca itu bertambah pengetahuan kita. Nah, dalam teks eksposisi kita harus menemukan fakta, data, argumen disajikan secara terstruktur. Nah, penulisnya tidak berusaha memengaruhi dan membujuk pembaca untuk menyetujui pendapat, melainkan hanya memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam. Jadi gini, kalau kita ingin menulis teks eksposisi, nah gagasan kita, ide kita itu tidak memengaruhi orang membaca atau membujuk supaya mereka tertarik atau menyetujui dengan apa yang kita tulis atau pendapat kita. Tidak. Kita hanya memberikan pemahaman bahwa apa yang kita dapat secara objek, secara data dan fakta itu hanya sebagai penjelasan. Seperti itu. Jadi ini contoh. Ketika kita menemukan suatu objek fakta bahwa topik yang kita angkat, katakanlah tadi tema tentang lingkungan hidup. Nah, kita menemukan bahwa ada di lingkungan itu yang bermanfaat, sekali lagi yang baik di lingkungan itu kita angkat dalam bentuk teks, tapi
kita tidak memengaruhi apa pendapat kita kepada masyarakat atau yang membaca. Kita hanya memberikan pemahaman bahwa sampah sampah yang ada di lingkungan itu kita bisa lakukan daur ulang, kita bisa bikin mungkin jadi sampah nuklir. Nah, ketika bilang sampah nuklir, orang hanya mendapatkan pengetahuan, tapi kita tidak memengaruhi supaya yuk bikin sama-sama sampah nuklir atau apa ya? Kita hanya menjelaskan pendapat kita saja. Seperti itu. Nah, tidak mempengaruhi, tidak membujuk orang ketika membaca menulis kita, mereka terhipnotis seperti itu. Mereka terpengaruh sehingga ingin melakukan sesuatu. Sekali lagi, teks eksposisi ini hanya sebuah pendapat, argumen kita. Nah, kita kembali lagi ke materi. Sekali lagi cuma gagasan ya. Teks eksposisi itu cuma gagasan penulis, gagasan kita, gagasan kalian nanti untuk menulis. Oke, lanjut. Nah, gagasan itu kan perlu juga yang namanya seperti ini. Gemini bilang harus objektif, faktual, isinya berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan opini atau perasaan pribadi. Walaupun teks eksposisi ini merupakan gagasan atau pendapat kita, tetapi bukan 100% itu opini pribadi, tapi pendapat yang berdasarkan fakta dan data. Sekali lagi, kalau kalian ingin menulis teks expo, memberikan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat, kepada kita, sekali lagi gagasannya, idenya harus objek, harus faktual, berdasarkan fakta. Nah, coba kita lihat di materi. Nah, di judul tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Nah, itu kan diawali dengan tugas pernyataan, kita baca apakah benar atau salah. Nah, kemudian kita lihat, nah, gagasan dan pandangan penulis dalam teks eksposisi penting menjaga kelestarian hutan. Kita lihat realitas, ulang ya, harus ada realitas, ada fakta yang kita temukan. Nah, di situ realitasnya apa? Merajalela orang yang melakukan kasus penebangan liar. Ya, betul kan? Kita lihat. Ada alih fungsi. Hutan jadi lahan perkebunan. Ya, ada bukti. Buktinya lewat kutipan. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat bukti kutipan di dalam teks. Nah, benar. Secara realitas ada penebangan liar, ada alih fungsi. Nah, dampak buruknya. Nah, lihat, ada pemanasan global, bencana banjir. Nah, kemudian gagasan. Nah, gagasan kita apa? Nah, kita harus punya banyak pengetahuan. Kalau ada penebangan liar, perburuan hewan langka, alih fungsi hutan jadi lahan perkebunan, maka kita harus tahu harus apa. Ini gagasan. Realitas itu kan kita lihat suatu yang fakta. Nah, gagasan yang kita akan buat, kita akan memberikan pendapat, pandangan. Sekali lagi, opini itu dalam bentuk pandangan.
Jadi bukan opini berdasarkan hati, bukan. Ini harus ada pandangan. Nah, apa? Memberikan apa? Hukum yang tegas, kemudian mengadakan reboisasi, itu pandangan-pandangan, ide. Kampanyakan pentingnya menanam pohon, mendayakan. Nah, itu kan menjadi hal yang berguna, menjadi hal yang baik. Lewat apa? Gagasan, pandangan. Tapi berikan kutipan bukti. Selalu ada memberikan kutipan bukti. Lanjut. Di dalam kegiatan 2, benar tahu kalian sudah membaca, sudah menjawab. Nah, pertanyaannya, apakah kesan kalian setelah menyimak pembicaraan tersebut? Yang di teks ini ya, penting menjaga kelestarian hutan. Ini selalu menekankan kalau di dalam materi selalu ada contoh-contoh teks. Kita sudah melewati teks laporan atau observasi, itu ada contoh-contohnya. Nah, sekarang teks eksposisi. Nah, contohnya teks judulnya penting menjaga kelestarian hutan. Nah, itu merupakan gagasan pandangan dari seorang penulis. Nah, dia memberikan realitas, kemudian dia juga memberikan pandangannya supaya kita yang membaca memang tidak terpengaruh tapi punya pengetahuan. Nah, di sini ada pertanyaan. Ketika kita membaca teks tersebut, apa kesan kalian setelah menyimak pembicaraan tersebut? Apa gagasan pandangan yang disampaikan penulis? Apakah itu tertata sistematis? Tertata itu tertata dengan baik atau sistematik berurut dari atas, dari pembuka, isi, penutup? Nah, kita lihat nanti. Kemudian apakah menggunakan bahasa Indonesia yang standar, baik dan benar? Nah, kita harus lihat. Jangan sampai ada salah-salah penulisan, kata-kata tidak baku, tanda baca. Nah, kita harus lihat teksnya. Oke? Nah, kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh. Nah, ternyata ini menjelaskan strukturnya atau susunannya atau sistematikanya. Nah, di sini sudah diuraikan. Nah, secara minimal teks eksposisi, nah, dikategorikan teks eksposisi itu ada tesis atau pernyataan umum. Nah, contohnya di mana? Nah, kita lihat di teks tadi, teks judulnya penting menjaga kelestarian hutan, tesisnya atau pernyataan umumnya itu berbunyi hutan sendiri memiliki fungsi yang cukup banyak, yaitu antara, nah biasanya tesis itu atau pernyataan umum biasanya ada di awal paragraf. Nah, selanjutnya ada tesis masalah. Nah, tesis masalah atau intinya, nah itu dia menjelaskan sekali lagi di awal-awal. Jadi di awal-awal paragraf, apakah paragraf pertama atau paragraf kedua, di situ ada struktur sistematikanya, tesis atau masalah atau inti persoalan. Di situ sudah dijelaskan di paragraf awal atau paragraf kedua. Kemudian setelah itu ada argumen-argumen selanjutnya.
Nah, sekali lagi selanjutnya paragraf selanjutnya itu ada argumen-argumen. Nah, contoh ya, kembali lagi. Nah, ini kembali lagi ke teks. Nah, penting menjaga kelestarian hutan. Paragraf pertama dan paragraf kedua ini merupakan sebuah tesis atau sebuah inti persoalan. Oke. Nah, dan seringkali di paragraf pertama ini selalu ada seperti teks observasi. Ada kalimat definisi. Hutan merupakan, nah, ada kata adalah, iyalah, dan sebagainya. Tetapi intinya tesis ada di paragraf pertama dan kedua. Nah, selanjutnya ini merupakan argumen-argumen. Selanjutnya adalah argumen atau pendapat yang realitas atau fakta yang ditemukan. Jadi bukan argumen-argumen seperti opini, pendapat pribadi, bukan. Argumen yang dilihat, argumen yang dikumpulkan sumber dan itu ditulis. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata kita harus memperhatikan selain struktur ada kaidah bahasa. Nah, ini kita mengevaluasi struktur dan kaidah bahasa. Secara struktur atau sistematikanya, teks eksposisi itu memiliki struktur pertama. Tunggu ya. Nah, di informasi ya, ke bawah lagi. Ini struktur. Nah, perhatikan baik-baik ya. Struktur dari teks eksposisi ada tesis, ada argumen pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau itu paragrafnya banyak. Nah, terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan penegasan ulang, yaitu diambil dari paragraf pertama atau kedua, kemudian diambil paragraf-paragraf selanjutnya dan dijadikan kesimpulan. Kenapa penegasan ulang? Karena diulang masalahnya. Nah, diulang kembali kalimatnya supaya pembaca itu mengingat kembali, oh iya, persoalannya ini, dan itu menjadi pengetahuan. Nah, di latihan 2 ini sepertinya kalian belum menyelesaikan tugas ini. Nah, cari tesisnya, kalian kutip di mana? Ini ada teksnya di halaman 66. Latihan 2, pemanasan global dan hilangnya hutan lindung. Kalian buat tugas secara ini struktur, sekali lagi struktur dari teks eksposisi itu tesis,
argumen, dan kesimpulan. Nah, kalian cari di teks ini judulnya pemanasan global dan hilangnya hutan lindung di halaman 66. Baca per tiap paragraf, ini ada tesis. Sekali lagi di awal-awal merupakan sebuah tesis. Nah, selalu ada kalimat definisi, selalu ada kalimat definisi. Nah, di sini ada tesis atau ada pokok persoalan, inti persoalan. Selanjutnya ini merupakan argumen-argumen atau bukan pendapat pribadi, tetapi pendapat yang real, faktual, sesuatu peristiwa atau suatu kejadian yang memang benar diambil dan dibuat argumen. Nah, kalian coba menyusun kembali kutipan teks di atas, strukturnya apa, tesisnya apa. Kemudian argumen pertama, kedua, dan ketiga, baru kesimpulan. Nah, nanti kalian simpulkan teks ini apa. Teks ini apakah ada kesalahan atau memang sudah benar, atau teks ini harus ada diperbaiki, atau kata lain menurut kalian di WA group kalian terbuka ya. Nah, di WA group kalian mengatakan ini mengedit atau menyunting, merombak, membetulkan, mengoreksi, merevisi, meralat, menata, atau menyensor. Jadi lihat kembali, ini judulnya pemanasan global dan hilangnya hutan lindung. Setelah kalian buat tesisnya, argumen pertama, argumen kedua, argumen ketiga, kesimpulan dan penegasan ulang, kalian simpulkan tentang teks ini. Jangan sampai ada yang salah kata-katanya, tanda bacanya, atau penulisannya ada yang salah. Kalian kasih kesimpulan. Oke? Nah, di sini sudah dijelaskan tentang struktur eksposisi. Menurut Adiasa ada 3 bagian. Sekali lagi, susunan teks itu kan mulai dari pembuka, isi, penutup. Jadi 3, strukturnya 3. Tapi paragrafnya itu banyak. Jadi sekali lagi, struktur teks itu yang umum itu ada pembuka, isi, penutup. Nah, isi menurut jenis teks laporan, observasi, itu namanya definisi umum atau definisi umum, baru deskripsi bagian, baru deskripsi manfaat. Itu teks observasi. Nah, kalau teks eksposisi itu tesis, argumen, penegasan ulang. Nah, kalian diberikan tugas, sekali lagi, lihat tabel ini, disusun. Oke? Kemudian, nah, kalau ini bacaan pasta gigi segala zaman, ini hanya membandingkan iya, ini tambahkan lagi. Ada bacaan pertama yaitu pasta gigi ketinggalan zaman kalau tidak salah. Di menyimak pertama teks. Nah, ini di halaman 61.
ada teks pasta gigi ketinggalan zaman ini. Nah, pasta gigi ketinggalan zaman. Kalian baca kembali dan ada bacaan teks eksposisi pasta gigi ketinggalan zaman halaman 70. Pasta gigi segala zaman. Tapi yang pertama, pasta gigi ketinggalan zaman. Coba Anda baca dan bandingkan. Bandingkan secara struktur. Tesis untuk pasta gigi ketinggalan zaman apa? Pasta gigi segala zaman itu apa? Argumen pertama dilihat di paragrafnya apa? Anda kutip kembali. Kutip di dalam paragraf. Nah, apakah kalian tulis semua? Sekali lagi bisa mengutip secara penting saja. Oke. Pokok-pokok kalimatnya saja. Kalau di situ ada paragraf itu ada 5 kalimat, kalian coba membuat pokok kalimatnya menjadi 2 atau 3. Nah, kemudian bandingkan ya, pasta gigi ketinggalan zaman dan pasta gigi segala zaman. Tesisnya seperti apa? Oke? Jadi ada 2 tugas buat kalian. Pertama, struktur dan bahasanya untuk tabel 2.5 yaitu teks pemanasan global dan hilangnya hutan lindung. Sekali lagi kalian cari tesis dan seterusnya strukturnya. Itu tugas pertama. Kemudian jangan lupa ada simpulan evaluasi. Jika kalian menemukan kaidah bahasanya ada yang salah-salah, kalian perbaiki, kalian edit. Nah, terus tugas yang kedua hanya membandingkan teks pasta gigi ketinggalan zaman yang ada di atas dengan teks pasta gigi segala zaman. Jadi ada 2 tugas, kalian buat per kelompok. Sekali lagi sudah duduk berkelompok, tolong kerjakan dengan serius tugas ini. Kalian tulis per kelompok, kemudian difoto dan diupload di WA grup. Sekali lagi, grup yang pertama yang mengupload itu dapat nilai excellent. Tolong perhatikan tulisan rapi, foto jangan miring, foto itu harus rapi juga. Ini akan menilai kelompok mana yang pertama mengupload tugas mendapat nilai excellent. Dan jangan lupa ada tugas kalian. Tugas kalian itu membuat teks observasi, yaitu melaporkan objek-objek apa saja yang kalian temukan. Kalian bisa expo ke IG kalian atau langsung ditulis tangan di kertas HVS rapi, tidak ada coretan atau kalian ketik. Nah, Mener menunggu tugas-tugas kalian. Oke, bukan semakin banyak tugas kalian menjadi orang cerdas, tidak. Tugas itu adalah mengukur tanggung jawab. Sekali lagi, tugas itu mengukur tanggung jawab.
bukan masalah benar dan tidak benar, tapi yang benar adalah tanggung jawab. Oke? Ner akan menunggu di WA grup dalam beberapa jam. Sekali lagi, tolong lakukan tugas ini dengan serius. Jangan banyak keluar. Semakin Anda keluar, semakin kelompok Anda tertinggal. Oke? Demikian tugasnya. Ner mengucapkan terima kasih.